Dokter, putri saya sejak lahir, setiap hari makan satu ayam utuh. Lalu kalau lihat anjing, dia sangat takut menunjukkan taring. Sebenarnya kenapa? Jika dugaanku benar, putri Anda tidak sakit, tapi dia setengah berdarah rubah iblis. Dokter rubah iblis, jangan bercanda. Setelah pendirian negara, tidak bisa menjadi roh. Sekarang saya yakin 100%, klan rubah iblis sudah ada sejak lama, lebih dari 3000 tahun. Sekarang mereka menyamar di masyarakat Nona Jiang. Coba ingat baik-baik, apakah ayah anak itu ada yang aneh? Dari mana datangnya wanita ini? Sekarang aku sedang di saat paling krusial jadi Raja Rubah Iblis. Tak bisa bergerak, pergi sekarang. Abs otot bagus. Dada keren. Astaga, kau dengar panggilan bidadari? Tuhan beri aku pria gagah. Manusia, salahmu sendiri. Wanita ini saat bercinta menghisap neidanku. Bikin aku lemah tak bisa gerak. Sial, aku harus temukan dia, ambil kembali neidan. Jangan-jangan pria liar malam itu rubah iblis. Hanya yang mengikat bisa melepaskan, Nona Jiang. Kamu harus segera cari ayah anak itu. Aku benar-benar lupa wajahnya, di mana bisa cari. Tak apa kalau Mami tak bisa temukan. Aku cukup punya Mami dan kakak. Dokter, kondisi putriku, tolong jangan bilang siapapun. Kalau tidak, dia bisa ditangkap ilmuwan buat riset. Selain mengobati, aku juga bisa ramal sedikit, bantu sekalian saja. Orang yang kamu cari, mungkin ada hubungannya dengan grup Shengxi. Grup Shengxi? Bukankah itu perusahaan tempat aku akan kerja? Tuan, wanita yang Anda cari 6 tahun lalu, semua kandidat sudah hadir. Ketiga wanita ini punya golongan darah langka. Asal mereka juga dekat dengan lokasi insiden waktu itu, mungkin kita bisa temukan wanita itu. Dulu aku tak lihat jelas wajahnya, tapi ingat hangat tubuhnya dan aroma darahnya. Bukan mereka. Tuan sudah diperintahkan untuk beli semua rumah sakit, semua golongan darah langka di kota ini akan dicatat, pasti akan ketemu nyonya. Pergi ke kantor. Kamu masuk tim proyek, mulai sekarang ini menjamu. Perusahaan bisa dikunjungi di mana saja, kecuali kantor Pak Sheng. Tanpa izin, jangan mendekat. Saya sudah ingat. Pria liar itu mungkin ada di grup Shengxi. Saya akan selidiki. Pak Sheng datang. Halo Pak Sheng. Kenapa dia terasa familiar? Orang baru? Dari departemen mana? Ini Xiao Jiang, baru dari departemen proyek. Pindahkan dia ke departemen sekretaris. Apa maksudnya?
Masuk departemen sekretaris, banyak yang ingin, tapi tak bisa bersama Pak Sheng langsung. Pak Sheng sendiri yang pilih kamu. Kamu sangat beruntung. Yama berwajah dingin ini susah dilayani, sudahlah, jalan saja dulu. Bos Sheng cuma minum Houkui kelas atas. Air untuk teh harus pakai salju Gunung Tian Shan yang baru diantar hari itu, direbus 3 kali. Sebelum seduh teh harus cuci tangan. Nggak boleh pakai parfum, biar rasa teh nggak rusak. Seduh teh aja ribet banget. Brengsek. Siapa kasih kamu berani rebut posisiku? Siapa rebut posisi kamu? Jangan pura-pura polos. Aku kerja jadi sekretaris pribadi Bos Sheng 3 bulan. Begitu kamu datang, aku langsung dipecat. Mau naik jabatan injak aku? Coba ngaca. Cocok nggak? Jangan gerak, semakin gerak makin sakit. Ayo bangun. Aku cedera. Jiang Sinyuan, kamu bintang sial. Kalau tidak ke rumah sakit, pantatmu bakal berbekas. Tunggu saja. Siapa sebenarnya bintang sial? Tiba-tiba datang bikin ribut. Tangan aku jadi kena darah. Kamu berdarah. Aroma darah ini. Aroma darahnya aneh. Jangan-jangan aku salah. Maaf, Sheng Yuan, barusan ada insiden, tehnya jatuh. Aku buatkan lagi sekarang. Tidak perlu. Ah, Aroma ini, itu dia. kencan sekarang. Sudah tahu. Akhirnya ketemu kamu. Sheng Yuan, ada apa cari saya? Penipu ini sudah ambil untung dari saya. Masih mau kencan sama pria lain. Mau ikut kencan buta. Mau nikah. Anakku sudah 5 tahun. Siapa yang mau aku nikahi? Kamu punya anak, sudah 5 tahun? Kok bisa pas banget? Jangan-jangan anak itu. Anjingku, aku pelihara anjing, umurnya 5 tahun. Bos kayaknya peduli aku punya anak. Apa grup Shengshi diskriminasi pernikahan dan anak? Cari kerja sekarang susah. Lebih baik dia jangan tahu. Iya juga. Manusia biasa. Mana pantas lahirkan anak Raja Rubah Iblis? Pak Sheng, aku ada urusan di rumah. Boleh pulang lebih awal hari ini? Boleh, silakan. Makasih Pak Sheng. Cek alamat rumah Jiang Sinyuan. Mama, mereka datang lagi. Anak ini bahkan gak sapa orang. Sudah bilang suruh kamu kirim dia pergi. Tapi kamu tetap gak mau. Kalian gak pernah besarkan aku. Apa hak kalian bicara soal anakku? Karena katanya nasibmu berat. Orang tua takut kamu bawa sial. Makanya kamu dikirim pergi. Lagi pula, sekarang kamu hidup baik-baik, kerja di perusahaan besar. Oh iya, gajimu berapa, mobil dan rumah buat nikahku, kapan kamu beliin? Kalian buang aku ke tempat sepi. Nenek Li yang selamatkan aku. Dia besarkan aku. Sekarang aku gimana? Ada urusan sama kalian. Nikahmu gak ada hubungannya sama aku. Kalian keluar dari rumahku. Kenapa gak ada urusan sama kamu? Dia adik kandungmu. Dia penerus keluarga Jiang. Kamu kakaknya. Ngasih uang dikit kenapa? Uangku buat anakku, anak kalian butuh uang. Kenapa ganggu aku? Brengsek, dulu aku mabuk lalu dipaksa tidur sama orang. Kamu mau jagain 2 anak ini seumur hidup. Kami lakukan ini demi kebaikanmu. Makanya kami susah payah atur kencan buta. Kali ini, Tuan Kian ini, syaratnya bagus banget. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Kalian cuma mau jual aku. Dapat mahar buat bantu anak laki-laki kalian. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku panggil polisi. Jiang Sinyuan, jangan tidak tahu diri. Bos Kian suka kamu karena kamu kuliah, mau kasih 500.000, berani nolak, mau aku paksa kamu pergi. Aku... Dasar tidak tahu malu. Aku tak izinkan kau sakiti mama. Anak nakal, minggir. Xiao ya, ayo. Berani gigit aku, ayah ibu cepat bantu. Dasar anak bandel, jangan pukul anakku. Xiao ya, ada apa ini? Berani pukul mama, kalian pantas mati.
Tuan, rumah Nona Jiang ada di atas. Apa dia tahu siapa Anda? Kalau dia mau jadi pasanganku, aku pasti akan beritahu dia. Kalau dia tidak mau, Ada rubah iblis di atas. Tuan, 1000 mil di sekitar sini. Semua rubah iblis sudah tunduk padamu, tanpa izinmu. Mereka tak berani buat masalah. Cek ke atas. Mama, Xiaoya bukan monster. Xiaoya cuma ingin lindungi Mama. Xiaoya jelas bukan monster. Xiaoya anak baik Mama, Xiaoya jelek gitu ya? Nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Lihat telinganya, ekor besarnya, bulu lembut banget, lucu sekali. Xiaoli, kamu setuju kan? Iya, Xiaoya sudah lindungi kita, tadi keren banget. Apapun wujud kalian, kalian tetap anak baik Mama. Mama pasti lindungi kalian. Pasti. Tadi di bawah, lampunya masih nyala. Tuan, perlu aku dobrak pintu? Gak usah, aku cek ke dalam. Kenapa masuk malah auranya hilang? Jangan-jangan gak di sini. Siapa kamu? Mau apa, Pak Sheng? Kenapa kamu di rumahku? Gimana kamu masuk? Pintumu gak dikunci, aku sudah ketuk, gak ada yang jawab. Takut kamu kenapa-kenapa, jadi aku masuk lihat-lihat. Barusan kamu ngapain? Pulang tadi aku agak capek, jadi aku tidur sebentar, bangun, terus lapar lagi, mau bikin camilan malam. Tadi kayaknya mesin penghisap asapnya berisik, jadi nggak dengar ketukan pintu. Bikin camilan malam? Barusan ada hal aneh terjadi nggak? Nggak ada yang aneh, Pak Sheng, tadi aku cuma masak iga bawang putih. Belum selesai. Sebentar lagi selesai. Sheng Yuan mau coba? Tidak. Sheng Yuan datang ke rumahku tengah malam bukan cuma buat cek aku tidur atau tidak. Jiang Xinyuan, maukah jadi pasanganku? Apa maksudmu? Sheng Yuan, kamu bercanda? Aku tak pernah bercanda. Kalau kamu mau, aku bisa menikahimu sekarang. Apa maksudnya sebenarnya? Menguji aku tidak aneh. Katanya semua sekretaris wanita dulu pernah suka padanya. Pak Sheng, saya bersumpah, saya masuk grup Shengxi hanya ingin kerja baik dan berkontribusi. Saya sama sekali tidak punya niat buruk pada Anda. Masih tidak terpancing? Wanita ini memang sulit ditaklukkan. Baguslah. Malam ini saya hanya lewat, sekalian antar kompensasi cedera kerja. Kompensasi? Saya tidak cedera kerja kok. Jari terluka juga dihitung cedera, besok tak perlu masuk kerja, libur dengan gaji. Pak Sheng memang dermawan. Luka di jari saya hampir sembuh. Anda masih ingat saja, Anda benar-benar baik. Pak Sheng, saya antar Anda ke bawah. Tak perlu, Sudah, tak usah. tetap harus antar. Buku ini bilang, bawang putih bisa tutupi bau, ternyata efektif. Kak, siapa dia? Xiaoya agak takut. Kayaknya bos Mami. Jangan takut Xiaoya, kakak dan Mami lindungi kamu. Dia tak berani sakiti kamu. Ada serangga. Pak Sheng, hati-hati. Bos ini aneh banget, tapi dia dermawan, aku suka. Tuan, Anda tak mau jemput Nyonya pulang. Dia sudah lupa aku. Aku juga takut kalau terlalu terburu-buru, dia jadi takut. Aku sudah beri dia tanda. Dimanapun dia, aku pasti bisa temukan dia. Ngomong-ngomong, sudah 2 kali, aku rasakan aura rubah iblis asing. Cek, dari mana pendatang itu? Sini. Enak nggak?
Kalian mau apa? Pedang kayu persik usir roh jahat, darah anjing lawan rubah iblis. Hari ini kau pasti mati, monster kecil, putriku bukan monster. Iya, adikku juga bukan monster. Omong kosong, giginya panjang, bisa terbang. Kalau bukan monster, apa dong? Sini. Iya, terima pedangku. Jangan lepaskan aku. Jangan gerak. Jangan. Xiaoya, Putrimu akan dikirim untuk dibedah. Semua uang hasil kerja jadi milik kami. Kamu juga harus cepat menikah. Lepaskan aku, lepaskan dia. Xiaoya, dasar pelacur kecil berani nakuti aku. Sebentar lagi kamu bakal dipotong-potong. Lagi pula kamu bukan manusia. Mama, Xiaoya tetap jadi anakmu di kehidupan berikutnya. Anak? Mama minta maaf. Mati saja. Siapa berani sentuh istri dan anakku? Xiaoya, Mama, Xiaoya, syukurlah kamu baik-baik saja. Tadi Mama benar-benar takut. Tak disangka, dia benar-benar melahirkan anak untukku, tak apa. Dia hanya terlalu lelah, terlalu lemah. Tuan Sheng, aku barusan lihat semuanya. Kamu rubah iblis? Benar. Kamu sangat takut padaku. Tidak, kamu selamatkan Xiaoya. Aku malah sangat berterima kasih. Kalau kamu rubah iblis baik. Tuan, dua orang ini mau kabur. Bagaimana kita urus mereka? Banyak banget orangnya, harus gali lubang besar buat kubur. Kubur saja, semuanya harus dikubur. Aku pedagang resmi, tak pernah main kekerasan. Kamu mau gimana urus mereka? Aku mau mereka jangan ganggu aku lagi. Nanti mereka bakal sering sakit. Mereka takkan repotin kamu lagi. Buang jauh-jauh. Siap, Tuan. Kamu benar-benar ayah kami. Xiaoli, jangan sembarangan bicara. Om tadi ngomong gitu, biar nakutin orang jahat. Dia itu rubah iblis hebat. Mana mungkin dia ayah kalian yang memalukan itu? Mulai sekarang panggil dia Paman Sheng. Ayah memalukan. Memangnya seberapa memalukan? Ayah memalukan. Memangnya seberapa memalukan? Pak Sheng, Anda bercanda. Orang itu tinggal di hutan, selalu sembunyi. Mana bisa dibandingkan dengan Anda? Tapi kalau Xiaoya juga punya darah rubah iblis, berarti ayahnya juga rubah iblis. Bisa tidak tolong cari tahu di kalangan iblis, siapa dia sebenarnya? Tak perlu cari. Terlalu repot ya, sudah lupakan. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura. Kalau mereka bukan anakku, kenapa aku harus repot? 6 tahun lalu, orang itu aku. 6 tahun lalu kau masuk ke wilayahku, menghancurkan kekuatan kultivasiku. Harusnya waktu itu aku makan kau. Saat itu aku bangun, kenapa ada rubah di sampingku? Hari itu aku mabuk, kupikir cuma mimpi basah sampai tahu aku hamil. Aku rubah 9 ekor 1000 tahun. Secara teori, tubuh manusia tak bisa tahan energiku. Apalagi mustahil punya anak dariku. Tapi waktu itu kau malah mencuri milikku. Tidak, aku cuma tidur denganmu, tak ambil barangmu. Intinya, darah rubah 9 ekor sangat unik. Xiaoya sedang masa tumbuh penting. Sekarang kau harus bawa 2 anakmu, pindah ke tempatku. Oke, aku pindah sekarang. Jadi Xiaoli itu manusia. Cuma Xiaoya rubah 9 ekor. Apa maksudnya? Dia pikir aku manusia lebih lemah dari rubah 9 ekor. Ya, tapi baik manusia atau iblis, mereka tetap anak-anakku. Dan Xiaoli memang pintar sejak lahir, dia manusia super. Mengerti. Makan dulu.
Itu darah. Apa legenda itu benar? Iblis minum darah manusia. Tuan muda, silakan makan. Tunggu, dia tak boleh minum itu. Sekarang dia harus minum ini. Tidak, dia tak boleh minum darah manusia. Itu bukan darah manusia, itu cairan nutrisi khusus, warnanya merah karena kaya zat besi dan hemoglobin. Sekarang Xiaoya minum ini baik untuk tubuhnya. Maaf, aku salah paham padamu. Jangan sering lihat hal aneh-aneh itu, makhluk di kepalamu, semua cuma karangan manusia. Ayo, nak makan sayur biar tumbuh besar. Kenapa Xiaoya nggak minum? Kamu nggak boleh begitu, dia nggak akan minum. Kenapa? Karena aku sudah ajari adik, jangan terima minuman dari orang lain sembarangan. Kecuali dituangkan ke gelas ini khusus buat adik. Kamu ngajarnya bagus. Tentu saja Xiaoli kita ini pria hebat, paling bisa jaga adik. Ini kamar Tuan Muda Xiaoli. Itu kamar Xiaoya. Lalu kamarku? Tentu saja Anda tidur bareng Tuan. Bisa sekalian kultivasi ganda. Apa maksudnya? Xiaoya jangan dengar, itu urusan orang dewasa yang nggak bersih. Biar aku dan dia kultivasi ganda. Serius, Anda nggak tidur bareng Tuan. Banyak orang ngimpi pengen kesempatan ini. Nggak mau, kita belum akrab soal kesempatan. Biar aku bicara langsung sama dia. Kok makin ke bawah makin dingin. Tuan ada di dalam, silakan masuk. Semoga malam ini Tuan bisa ambil Neidan dari wanita itu. Kasur es ini besar sekali. Pantas aku merasa dingin. Jangan sentuh. Siang kamu tampak serius. Kenapa malam jadi aneh begini? Kasur ini terbuat dari es abadi. Tanpa kekuatan magisku, kamu bisa beku. Kasur ini terasa familiar. Tentu saja terasa beberapa tahun lalu, aku di atas kasur ini, kamu ambil kesempatan dariku dan curi Neidan. Malam ini aku akan ambil Neidanmu dari tubuhmu. Sudah datang. Malam ini tetaplah di sini. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Kau tahu aku sudah menunggu 6 tahun. Setiap detik terasa menyiksa. Aku tak bisa tunggu lagi. Kita sudah 6 tahun tak bertemu. Langsung seperti ini kurang baik. Bagaimana kalau kita ikuti prosedur resmi dulu? Bahkan anak sudah ada. Kenapa masih malu-malu? Punya anak itu cuma kecelakaan, tapi kita manusia biasanya saling kenal dulu, lalu pacaran, baru saat cinta dalam, lanjut ke sana. Harus ikuti proses ini. Meski aku suka pria macho dan perut six pack, tapi sebenarnya aku orang yang tradisional. Kalau dia tak rela, Neidan tak bisa keluar dari tubuhnya. Kayaknya harus dapat hatinya dulu. Baiklah, sesuai keinginanmu, ikuti prosedur. Aku pergi dulu, selamat malam, Tuan Sheng. Manusia memang ribet, padahal cuma bicara. Harus repot ikuti langkah ini. Hampir saja ditipu sama rubah jantan itu. Untung aku tetap kuat. Kenapa kalian berdua ke sini? Kami takut Mama ditipu pria itu, jadi kami datang cek. Kalian kurang percaya Mama, mana mungkin Mama tertipu? Kenapa wajah Mama merah? Karena Mama kepanasan, sudah, cepat tidur. Tidur. Mama, aku tak bisa tidur sendiri. Sini.
Xiaoli, Xiaoya, ulang tahun kalian sebentar lagi. Tahun ini mau hadiah apa? Mama tahun ini dapat uang apapun kalian mau. Mama bisa belikan. Xiaoya mau ayam, banyak ayam, susu nutrisi dari papa sudah bosan, mau sup ayam buatan mama. Oke, Mama turuti. Kalau Xiaoli, Harapanku cuma setiap ulang tahun Mama selalu bersama aku dan adik. kita bertiga harus selalu bersama. Mama hati-hati sama pria itu, aku selalu merasa dia dekati Mama ada maksud tertentu. Dia suruh kita pindah ke sini, bukan demi aku. Tapi karena tanggung jawab pada kalian, ingatlah dia itu ayah kalian, bukan pria itu. Aku nggak mau ayah, aku cuma mau Mama. Meski aura ayah nyaman, Mama dan kakak tetap yang terpenting. Xiaoya mau bersama kalian. Oke, kalau kalian nggak betah di sini, bilang aja ke Mama kapan saja. Mama akan ajak kalian pergi. Mau pergi? Karena anakku, Neidanku, tak satu pun boleh kau bawa pergi. Tuan Sheng, kulihat halaman belakang luas, banyak area kosong. Aku mau sedikit saja. Bicara saja ke Zhao Guanjia, dia akan atur. Kamu tak tanya aku mau buat apa. Apa aku bebas lakukan apa saja? Tentu saja. Kamu juga bagian keluarga ini. Kamu yang putuskan. Terima kasih, Tuan Sheng. Yuk kita pergi cari Zhao Guanjia. Ayo. Kamu kelihatan takut padaku. Aku nggak takut sama kamu. Aku cuma nggak percaya kamu, meski aku manusia lemah. Tapi kalau kamu sakiti Mama dan adik, aku nggak akan biarkan kamu. Di mataku, manusia itu nggak lemah, apalagi kamu dan Xiaoya anakku juga. Kenapa aku harus sakiti kalian? Apa kamu benar-benar cinta Mama? Dia. Aku sangat peduli padanya. Di mataku, dia paling penting. Sepertinya dia tidak bohong. Apa yang harus aku lakukan agar kalian percaya padaku? Sekarang aku cuma ayah biologis kalian, mau jadi papa kalian masih belum cukup. Coba jelaskan, apa yang kurang dariku? Pertama, kamu harus menangkan hati Mama. Oke, Dan lindungi adik perempuanmu. tentu saja. Kamu sendiri nggak ada permintaan? Pokoknya aku ingin kamu tepati janji, tenang saja. Aku nggak akan ingkar. Deal ya. Hati-hati. Mama, dia lari. Kamu minta tanah ini dari aku, hanya untuk beternak ayam? Iya, itu keinginan ulang tahun Xiaoya, bukankah kamu bilang aku boleh lakukan apa saja? Boleh sih, tapi Xiaoya masih kecil, dia tidak boleh makan mentah. Kalau tidak, sifat iblisnya sulit dikendalikan. Tenang saja, tidak akan. Aku jago masak ayam. Xiaoya paling suka ayam buatanku. Saat bicara, kamu harus hati-hati, kadang kata manusia ada makna ganda. Bukan itu maksudku. Kenapa kalian rubah iblis tidak belajar yang baik? Ayo Xiaoya. Zhao Guanjia. Maafkan aku, Tuan. Tugas yang aku perintahkan sudah selesai belum? Sudah sesuai perintah Anda. Kami telah mengakuisisi lembaga riset biologi terbaik di negeri ini. Ini kartu akses tertinggi. Kartu ini punya akses tertinggi ke lembaga biologi top nasional, akses paling tinggi. Kalau mau belajar, bisa datang kapan saja. Bagaimana kamu tahu aku suka riset biologi? Aku nggak cuma tahu kamu suka riset biologi. Aku juga tahu kamu belajar ini agar Xiaoya bisa lebih mudah berbaur dengan manusia. Sekarang kamu sudah ada, Xiaoya nggak butuh aku lagi. Kamu kakaknya, dia akan selalu butuh kamu. Dan aku juga tahu IQ kamu 150 sangat langka di antara manusia. Jangan sia-siakan bakatmu. Makasih. Sekarang, kita bisa akur. Oke, tapi hatiku masih di Mama.
Deal ya. Kejar aku dong. Hati-hati. Xiaoya, sudah berapa kali Mama bilang, jangan sembarangan perlihatkan telinga dan ekormu. Mama, kakak galak banget. Kejar aku dong. Xiaoya, jangan lari. Terima kasih, Zhao Guanjia. Selama ini aku sangat terbantu olehmu. Kamu sudah bekerja keras. Dua anak itu sudah lama tidak bisa santai seperti ini. Melayani dua tuan muda, itu kehormatan bagiku. Keluarga Sheng belum pernah seramai ini. Hanya Anda yang di sisi Tuan Sheng. Rubah 9 ekor adalah Raja Rubah Iblis, hampir jadi dewa. Sebelum aku muncul, Tuan sudah berlatih sendiri 1000 tahun. Kekuatan kultivasiku rendah, waktuku menemani Tuan juga sangat terbatas. Iblis juga punya hati. Semakin lama hidup, makin sepi, mungkin kehadiran kalian bisa buat Tuan tak lagi merasa sendiri. Apa Sheng Yuan juga merasa sendiri? Menyerang seekor iblis diam-diam, bukan tindakan bijak. Aku tak pernah ingin menyerangmu. Aku percaya padamu. Kau bukan anak 5 tahun lagi. Zhao Guanjia bilang kau cari aku, ada apa? Xiaoya sudah bangkitkan kekuatan iblis. Aku mau bawa dia pulang ke klan untuk ikut upacara kurban cahaya bulan. Upacara kurban cahaya bulan, ini tradisi klan rubah iblis kami. Serap energi bulan, bangkitkan potensi dalam diri. Tingkatkan kekuatan kultivasi, semakin kuat kekuatan magis rubah, semakin bisa kendalikan naluri. Bagus sekali, boleh aku ikut Xiaoya, dia tak pernah jauh dariku. Kamu manusia, mau masuk wilayah klan rubah juga, tak takut mati. Katamu rubah tak makan manusia, lagi pula kamu rubah baik. Kamu lindungi aku kan? Terserah kamu. Sebentar lagi, Tuan Rubah 9 ekor akan pulang. Benarkan. Kakek. Penatua Su, hari ini, Tuan Rubah 9 ekor akan pulang untuk upacara. Benar. Bagus sekali, sudah lama aku tak lihat Tuan. Aku rindu dia. Tuan Mei'er jarang pulang. Kamu harus manfaatkan kesempatan, berusahalah jadi pasangannya. Tentu, aku betina terbaik di klan. Kalau ada yang berani rebut Tuan dariku, akan kupreteli kulitnya. Sheng Yuan, tempat ini indah banget. Akhirnya lihat rubah betina sungguhan. Siapa kamu berani sebut nama Tuan langsung mau mati ya? Aku? Selamat datang kembali, Rubah 9 ekor. Bagaimana persiapan upacara? Semua sudah siap. Mulai tengah malam besok, peserta kali ini adalah anak terbaik klan. Upacara dipimpin langsung oleh Anda. Mereka pasti sangat diuntungkan. Ini anak saya. Besok malam, dia ikut upacara. Tidak mungkin, Anda tak punya pasangan. Bagaimana bisa punya anak? Anak itu Anda yang lahirkan untuknya. Aku juga tidak sengaja. Siapa yang tak tahu aturan ini? Mei'er, cepat minta maaf pada Tuan, lalu kembali berlatih. Su Mei'er satu-satunya cucuku, dimanja sejak kecil, mohon jangan marah. Kuharap tak terulang lagi. Tadi wanita itu tampak manusia. Bagaimana manusia bisa melahirkan anak rubah 9 ekor? Tuan. Ada apa? Tuan, kenapa Anda punya anak dengan manusia? Dia tak pantas untukmu, spesies serendah itu. Bukan urusanmu. Tuan. Tuan, akulah betina tercantik dan terbaik di klan. Hanya aku bisa beri anak terbaik untukmu. Su Mei'er melawan perintah, dikurung setahun.
aku datang di waktu yang salah ya. Kamu nggak marah? Kenapa aku harus marah pada cewek-cewek yang ngejar kamu? Bukan cewek, tapi siluman. Aku udah sering lihat, dia cuek banget. Kayaknya dia belum suka aku. Mama papa kayaknya marah. Dia marah kenapa? Yuk, aku ajak kamu cari makan. Mama, udah matang belum? Ini udah matang. Makan ini dulu. Mereka siluman benar-benar boros. Ayam sebagus ini cuma minum darah, nggak makan daging. Itu cewek itu? Kak Meyer bilang dia goda tuan rubah 9 ekor, kita harus ajarin dia. Iya. Bagaimana kalau dia tahu kita? Kalian juga mau ayam goreng? Bukankah kita mau ajari dia pelajaran? Kalau Kak Meyer marah gimana? Makan dulu aja baru bicara, dia kabur karena takut. Mana ada makanan seenak ini lagi. Dan dia cantik banget di dalam klan, tak ada betina secantik itu. Kalian lanjut makan, kami pergi dulu. Tunggu. Kamu mau jadi pasanganku? Hah? Aku bakal baik padamu. Setiap hari aku berburu. Kamu cukup. Masakin aku enak tiap hari. Aku juga bisa. Aku kasih semua bulu ekorku buat kamu. Jadiin shell rubah, jadilah pasanganku. Aku juga bisa. Aku punya 3 ekor, kamu bisa bikin 3 shell. Cuma beberapa ayam panggang. Rubah iblis gampang banget dibohongi. Kayaknya nggak baik. Putriku udah 5 tahun. Gak apa-apa, kami para iblis gak peduli soal itu. Anak siapapun, kami tetap rawat. Tapi gak ada yang lebih tampan dari ayahku. Wanita manusia lebih suka wajah pria dan perut berotot. Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Tuan. Kami sedang makan bebiku. Makan BBQ harus buka baju. Pak, kami sedang cari pasangan. Cari pasangan. Ayah, jangan khawatir, mereka tak secakep kamu. Dia itu. Dia milikku, pergi. Menipu aku saja belum cukup, masih mau tipu klanku. Bukan, aku tidak. Aku tak goda mereka lagi pula. Dulu juga aku tak goda kamu. Kamu yang mau sendiri. Baiklah, bagus. Ternyata kamu orang seperti ini. Asal sukarela boleh saja. Aku susah jelaskan ke kamu. Aku tak minat sama mereka. Aku lebih tak minat sama kamu. Pergi. Tak minat sama aku. Aku nggak percaya. Gimana? Kalian gimana kasih pelajaran ke wanita manusia itu? Dia ketakutan setengah mati nggak? Meyer, wanita itu pasangan tuan, kenapa nggak bilang ke kami? Ngaco, dia cuma beruntung. Dia lahirkan anak untuk tuan, dia bukan pasangan tuan. Baru saja kita ganggu tuan, kita tamat. Gak guna, dia bukan pasangan tuan. Aku harus rebut tuan kembali. Apa gunanya aku di sini? Karena Neidanku ada padamu. Mulai sekarang, tetap di sisiku, jangan bergerak. Tuan Besar malah bawa wanita itu ke altar klan kita, sepertinya mereka tak bisa berpisah. Tuan benar-benar bingung, anak dari manusia, darahnya tak murni, pasti lemah, tak bisa gabung klan, mungkin tak bisa bangkitkan kekuatan iblis.
Tapi dia rubah 9 ekor. Anakku memang hebat. Lahir sebagai rubah 9 ekor, darah paling murni. Ribuan tahun baru lahir satu. Klan rubah kita benar-benar diberkati. Cepat, keluarkan semua sumber daya terbaik klan, berikan semuanya untuk raja masa depan kita. Ayah, Ibu Xiaoya merasa penuh energi. Ibu Xiaoya kayaknya bikin masalah lagi. Mau ku ganti satu buat kalian? Rusak ya sudah, ini barang sudah dipakai 1000 tahun. Rusak itu wajar, benar kan? Iya, barang lama nggak mahal. Yang penting tangan Xiaoya nggak luka, sayang. Kakek ajak ke ruang harta, ambilkan mainan terbaik buat kamu, mau nggak? Terima kasih, kakek tetua. Kenapa mereka kayak ganti wajah? Karena mereka pikir Xiaoya harapan klan rubah. Harapan klan rubah. Xiaoya masih kecil, dia pasti tertekan. Tenang saja, sebelum Xiaoya tumbuh dewasa, aku biarkan dia hidup bebas dan bahagia sampai dia bisa tanggung jawab penuh. Manusia itu, apa haknya dia layak nggak? Aku juga bisa lahirkan anak rubah 9 ekor. Tuan sudah pergi, Meyer. Sekarang jangan pikirkan Tuan lagi. Keturunan terbaik klan bisa kau pilih. Siapa mau barang tak berguna itu? Hanya orang dewasa layak untukku. Kakek aku keturunanmu. Tolong aku ya, kalau tidak mau bantu, aku akan hilangkan kekuatan kultivasi. Mau apa sebenarnya? Baik, kali ini aku bantu, jangan ada niat lain lagi. Jiang Xinyuan dasar nakal, aku akan habisi kamu. Kakak pulang. Adik, Mama, aku kangen kalian. Xiaoli makan dengan baik kan? Tidur nyenyak ya? Ayo. Duduk sini. Tuan, Nona Jiang. Baru saja ada orang dikirim dari klan. Katanya khusus untuk melayani Tuan Xiaoya. Siapa? Bukankah kamu Nona Jiang, aku Sumeyer, para tetua yang mengutusku untuk menjaga Xiaoya? Tak perlu, pulang saja. Nona, kedatanganku kali ini untuk menebus kesalahan. Mohon beri aku kesempatan. Jangan suruh aku ulangi, pulang. Nona Jiang, tolong bicara untukku. Kalau aku pulang sekarang, pasti aku dihukum. Tetap saja tidak boleh. Nona Jiang, 7 hari, hanya 7 hari. Jadi aku pulang, bisa beri mereka penjelasan. Karena kamu di sini jaga Xiaoya, tanya pendapat Xiaoya dulu. Aku cuma mau Mama jaga aku. Tetap gak luluh, manusia memang menyebalkan. Tapi kamu juga kasihan, asal jangan ganggu aku dan Mama. 7 hari ya 7 hari. Xiaoya yang putuskan. Malam ini ulang tahun kalian. Nanti kita potong kue bareng. Mau undang Papa nggak? Ayo kita undang Papa. Nona Jiang, biar aku bantu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Nona Jiang, terima kasih padamu. Aku bisa tetap di sini. Besok aku kembali ke klan. Sebelum pergi, aku mau ucapkan terima kasih. Baiklah, tolong taruh buahnya di sini. Oke. Manusia memang bodoh. Kau kira aku kesini buat layani kamu? Mama janji sama aku, malam ini Mama akan berdandan seperti peri. Mama memang peri. Mama turun. Roknya panjang banget, bagus nggak? Mama cantik banget.
Papa, Mama secantik Peri kan? Iya, lebih cantik dari Peri. Tidak seheboh itu, anak kecil cuma asal bicara. Kenapa kamu ikut-ikutan? Ayo pergi. Rubah iblis tak pernah bohong. Aku bicara fakta. Perempuan hina dan menjijikan ini, godain orang dewasa lagi. Malam ini aku gantiin kamu sepenuhnya. Wow, kuenya besar dan cantik. Bisa nari satu lagu? Aku nggak bisa nari. Santai aja, ikuti aku. Aku mau lihat Mama menari. Hari ini bukan ulang tahunku. Kenapa narik aku buat nari? Karena orang tua saling cinta. Itu hadiah terbaik buat anak. Mana mungkin saling cinta? Kita bukan satu spesies. Bagaimana bisa jatuh cinta? Tenang dulu, jangan terbuai wajah ganteng. Kenapa kamu di sini? Cuma kamu layak jadi pasangan dewasa. Ini obat rahasia tertinggi klan rubah. Sheng Yuan pun tak bisa bedakan. Pergi cari tempat sepi, akhiri sendiri. Ya? Mulai hari ini, aku jadi Nyonya Sheng yang sah. Kenapa Mama lama banget? Mama, kamu lama banget, nggak apa-apa kan? Mama baik-baik saja, tapi kalian berdua harus tidur sekarang. Baik, Mama, aku dan adik mau tidur sekarang. Mama, Xiaoya mau dengar cerita sebelum tidur. Mama capek hari ini, besok saja. Oke, Mama istirahat lebih awal ya. Kenapa bau Mama aneh? Aneh di mana? Ada apa dengan Xiaoya? Xiaoya nggak tahu, pokoknya aneh saja. Mungkin karena Mama pakai parfum baru hari ini. Xiaoya nggak suka baunya, besok Mama nggak pakai lagi. Xiaoya suka wangi Mama yang dulu. Sudah, kalian harus tidur. Oke, Mama. Tinggal kita berdua, mau minum sebentar. Minumannya habis, lalu apa selanjutnya? Kenapa? Ayo kita ke kamar.
Malam ini kamu kenapa aktif banget? Karena aku sadar, aku sudah jatuh cinta padamu. Untuk pria yang kusuka, tentu harus lebih aktif. Sayang, malam ini biar aku yang buatmu bahagia. Kamu bukan dia. Siapa kamu di mana Jiang Xinyuan? Aku Jiang Xinyuan. Keras kepala, mau mati? Air transformasi. Ternyata kamu Su Meier. Mana mungkin, obat rahasia tertinggi klan rubah, mana mungkin tak berhasil. Tentu air transformasi efektif. Tapi aku dari dia bisa rasa getaran, yang tak bisa diberi betina lain, itu namanya jatuh cinta. Maaf, Tuan Meier salah. Meier hanya kagum pada Tuan jadi lakukan cara ini. Di mana Jiang Xinyuan? Aku tak tahu. Kalau masih diam, aku langsung cari tahu jiwamu, biar jiwamu hancur. Tuan, aku cuma pakai kutukan kebingungan hati padanya. Supaya dia bunuh diri, aku juga tak tahu dia di mana. Tuan, bisa lacak tanda di tubuhnya, harusnya tak jauh. Tuan, aku juga bisa lakukan yang dia bisa. Kenapa kau tak pernah lihat aku, Tuan? Su Meier sering melawan atasan, dosanya tak bisa dimaafkan. Neidan. Sepertinya dia pingsan. Neidan merasakan kekuatan iblisku, jadi keluar sendiri. Ini juga bagus. Jiang Xinyuan, Jiang Xinyuan. Gawat. 6 tahun ini, tubuhnya sudah diubah Neidan, baru saja aku telan Neidan. Dia akan cepat lemah dan mati. Jiang Xinyuan, ternyata aku tak rela kau mati. Ini yang disebut jatuh cinta. Kenapa aku tidur bareng dia? Apa aku mabuk lagi? Tapi semalam aku tak minum. Kenapa wajahku pucat sekali? Jangan-jangan semalam aku menguras dia? Kamu pikir bisa menguras aku? Aku cuma bercanda. Gimana menurutmu? Aku merasa segar. Tapi kenapa kita tidur bareng? Kenapa aku soal semalam sama sekali nggak ingat? Tadi malam, kamu dijebak Su Meier. Su Meier? Aku ingat sekarang. Tadi malam dia tiba-tiba muncul di kamar mandi. Lalu aku pingsan. Dasar Su Meier licik. Di mana dia hari ini mau kuberi pelajaran? Di sana. Ini Su Meier. Tadi malam dia menyamar jadi kamu buat goda aku. Aku hancurkan kekuatan kultivasinya. Butuh 1000 tahun baru bisa jadi manusia lagi. Kamu mau gimana urus dia? Kamu mau gimana urus dia? Kuliti saja, jadikan mental bulu rubah. Oke, aku setuju. Sudahlah, terlalu kejam juga. Dia klanmu, kamu yang urus. Aku cek Xiaoli dan Xiaoya dulu. Oh iya, soal semalam, jangan bilang ke anak-anak, takut mereka khawatir.
Adik, bukan itu bukan Mama. Siapa bukan Mama? Siapa kamu? Aku Mama. Bagaimana buktikan kamu Mama? Bagaimana aku buktikan aku sendiri? Apa Xiaoli sadar semalam bukan aku? Sekarang bilang, aku Mama atau bukan? Mama asli? Anak sendiri tetap paling sayang. Mama, kupikir bisa jangan tinggalkan kami. Baik, Mama takkan pernah tinggalkan kalian. Tuan, Anda rela tinggalkan Neidan, bahkan pakai energi spiritual demi selamatkan wanita itu. Jika ambil Neidan sekarang, dia langsung mati. Xiaoli dan Xiaoya makin sedih. Tuan, Neidan itu sangat penting. Tanpa Neidan, meski punya banyak kebajikan, Anda takkan bisa jadi dewa. Jadi dewa pasti lebih baik? Hidup tenang, rasanya juga tak buruk. Tuan, kalau Anda tak tega, biar saya ambilkan. Toh nyawa saya juga. Jangan pergi, jangan sakiti mereka. Tuan, Anda jatuh cinta pada wanita manusia itu. Tidak, saya akan cari cara selamatkan dia. Neidan pasti kembali. Ayo jalan. Duduk. Dengarkan, ini khusus buat kamu. Wajahmu masih pucat, jadi aku buat sup ayam biar badanmu kuat. Kamu yang masak? Iya, kalian rubah. Paling suka ayam kan? Semalam kamu selamatkan aku, tentu aku harus berterima kasih. Papa, ini ayam favorit Xiaoya, aku pilih khusus buat Papa. Papa janji jaga Mama. Lindungi adik, kalau badan lemah tak bisa lakukan itu. Tuan tidak perlu makan ini, makanan manusia. Siapa bilang? Papa suka banget makan. Papa habiskan semuanya sekarang. Kakek Zhao juga minum. Buat aku minum. Xiaoya ingin kakek sehat dan panjang umur. Sayang, kamu baik banget sama aku. Aku minum sekarang. Kamu yang suruh, licik banget. Yah, kita keluarga, kakek Zhao selalu jaga kita. Kulihat dia lagi sedih, tentu harus hibur dia, bikin dia senang. Zhao Guanjia sudah istirahat lama. Aku juga harus kembali kerja. Tolong jaga dua anak ini. Tenang saja, menjaga tuan kecil memang tugasku. Dadah, Mami, semangat, Mami. Kami pergi. Sampai jumpa. Ayo naik mobil. Kita ke kantor bareng. Jangan, nanti dilihat rekan kerja. Aku segitu memalukan ya. Bukan, aku cuma pikir kamu bos, aku sekretaris. Kalau ketahuan rekan kerja, bisa ganggu kerja. Gak apa, kamu duluan aja. Aku pesan mobil sendiri. Ini sudah jadi kenyataan. Masih takut gosip? Ayo naik, nanti telat. Kamu duluan saja. Aku tunggu kereta berikutnya sebelum pintu tutup. Kamu ngapain? Astaga, aku nggak salah lihat kan. Sekretaris Jiang kurang dari sebulan, langsung dapetin Sheng Yuan. Kita berdua, jadi nggak bersih gini. Bukan soal bersih atau enggak, aku cuma mikirin reputasimu. Sebenarnya mau apa? Tentu mau hukum kamu.
Sekretaris Jiang buka restoran baru di bawah, mau coba bareng nggak? Kerjaan kamu santai ya, sebelum jam 9, teh harus sudah di kantor aku. Baik, Sheng Yuan. Dasar rubah cowok menyebalkan. Biar kamu rasain senjata pamungkas manusia. Bos Sheng, coba teh yang aku buat khusus buatmu. Terlalu panas. Sudah tidak panas. Kamu sengaja? Berani campur teh, bos. Gaji bulan ini dipotong setengah. Jangan dong, tolong, jangan dong. Bos Sheng rubah 9 ekor, hukuman apa saja boleh, tapi jangan potong gajiku. Keluarga Sheng tidak kekurangan uang, kenapa peduli beberapa juta rupiah? Itu beda, kamu bantu rawat anakku itu kebaikan, tapi soal uang lebih tenang pakai uang hasil sendiri. Dia memang tahu batas dengan jelas. Biar aku buatkan teh baru untukmu, jangan potong gajiku, ya? Gaji bulan ini dipotong semua. Kalau kamu bicara lagi, Restoran yang aku bilang itu, enak banget makanannya. Akhir pekan ini ada waktu, kita coba bareng. Yuk. Jaga jarak sama aku, tapi sama orang lain enggak. Pak Sheng, Pak Sheng. Habis kerja datang ke sini, dia malah santai banget. Pak Sheng. Wanita ini bikin kesal sampai lupa pakai kekuatan. Pak Sheng malah datang khusus, ikut acara tim kita. Semua sambut Pak Sheng. Selamat datang, Pak Sheng. Selamat bersenang-senang malam ini. Semua biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih, Pak Sheng. Pak Sheng, nyanyikan satu lagu. Ayo semangati kami dengan suara Anda. Tak perlu, kalian datang saja sudah cukup. Kalau begitu, saya nyanyi hati bersyukur untuk Pak Sheng. Berani-beraninya mengancamku dengan ekor. Di sini ada kamera. Kalian lanjut saja. Aku pamit dulu. Nyanyi saja kurang seru. Bagaimana kalau main game? Pindahkan tisu pakai mulut. Shen Wei kalah. Minum. Kalah lagi, minum, ayo minum, cepat minum. Kita lanjut, ganti aja. Tentu lanjut. Gimana kalau ganti urutan? Sekretaris Jiang duluan. Kalah. Aku kalah lagi. Sheng sengaja ya, niat ke sekretaris Jiang, tatapannya tajam banget. Kita kayak lampu nyamuk, aku kurang jago main game. Gimana kalau nyanyi aja? Oke, kita pilih lagu. Game ini seru. Main di rumah aja nanti. Aku ke toilet dulu.
Kita antar Chen Wei dulu, Sekretaris Jiang. Kamu pulang gimana? Aku naik taksi. Oke. Masuk mobil. Pak Sheng antar sendiri. Bos benar-benar peduli bawahan. Tapi tak perlu repot-repot, cuma sekalian lewat. Naik mobil. Gosip kita sekarang pasti sudah menyebar luas, kerja ke depan. Jadi susah dijalankan. Pekerjaanmu urusan saya. Orang lain bicara apa tak penting. Kamu tak paham sosial kantor manusia? Sudahlah, gosip tak akan lebih parah dari kenyataan. Chen Wei, jangan bergaul dengannya lagi. Kenapa? Dia Shio anjing, saya tak suka. Tapi saya dari departemen sekretaris, dia dari administrasi, susah untuk tak berhubungan. Ning Tezu. Besok pindahkan Chen Wei ke departemen pemasaran. Siap, Pak Sheng. Ini benar-benar keterlaluan. Aku ini rubah iblis, hanya soal mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Dulu aku tertipu penampilannya, sudah 6 tahun, aku sama sekali tak berubah. Kamu suka? Apalagi yang mau kamu lakukan? Tentu saja hukum kamu. Apa maumu sebenarnya? Tentu saja hukum kamu. Aku pulang kerja sekarang, kamu bukan bosku, kenapa kamu hukum aku? Karena kamu tidak setia. Apa maksudmu tidak setia? Bibirku sampai berdarah, besok kerja gimana? Kamu segitu takut orang tahu tentang hubungan kita. Hubungan kita memang sulit dijelaskan. Kalau diumumkan, nanti saat aku tinggalkan keluarga Sheng, orang akan menilai Xiaoli dan Xiaoya. Aku sudah putuskan, hak waris grup Shengxi akan kuberikan ke Xiaoli. Besok, aku juga akan umumkan hubungan kita. Jangan, katanya, anak orang kaya mudah diculik. Jadi lebih baik sembunyikan identitas. Tenang saja. Selama aku di sini, tak ada yang bisa sakiti kalian. Tapi anak-anak masih kecil, kamu tak pernah berpikir untuk tetap di keluarga Sheng, kan? Kamu suka uang, kenapa nggak ambil? Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma mau hidup sederhana, aku ingin anakku bisa bahagia. Tanpa uang dan kekuasaan, mana ada kebebasan? Anak kita terlahir istimewa. Mereka harus tanggung jawab. Kamu gak paham, kebebasan itu dari hati, bukan dari luar. Kamu masih ingin tinggalkan keluarga Sheng, kan? Aku belum pergi sekarang, anak-anak juga butuh kamu. Jangan pergi, di tubuhmu ada yang paling penting buatku, aku nggak izinkan kamu tinggalkan aku. Dia barusan menyatakan cinta ke aku. Kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Agak malu juga. Dimanapun kamu pergi, aku pasti temuin kamu. Jadi tetaplah di sisiku. Ini kayak cinta paksa bos besar sampai bikin mukaku panas. Apa aku juga suka dia? Enggak. Kamu masih nggak mau. Aku juga bukan nggak mau. Sial, belum masuk masa birahi. Kenapa aku begitu ingin dia? Malam ini nggak bisa. Kita lain waktu aja. Kalau dia tetap di sini, aku nggak tahu bakal ngapain. Mulai sekarang tanpa izin dariku. Jangan datang ke sini. Bukan kamu yang goda aku dulu. Bajumu hampir setengah lepas. Kamu, aku nggak peduli malu. Kamu pergi dulu. Oke, jangan cari aku lagi. Keinginan. Xiaoya semalam nggak bilang selamat malam ke mama.
Oke, Mama pulang lebih awal hari ini ya. Oke, Mama kerja keras, minum yang banyak biar sehat. Terima kasih, Xiaoli. Mama berangkat kerja ya. Ning Tezu antar kamu ke kantor. Dadah, Mama. Xiaoli, Xiaoya, sekarang Daddy butuh bantuan kalian. Kupikir ada masalah besar, cuma bikin Mama marahkan. Papa, biar Mama cubit pantatmu saja. Ada cara lain nggak? Kami harus yakin kamu cinta Mama, baru kami bantu. Gimana kami bisa yakin? Mau selalu bersama Mama nggak? Selalu bersama. Iya, Papa, cinta itu harus selalu bersama. Tuan, ada masalah apa? Suruh saja aku urus. Ada cara buat manusia hidup lebih lama. Katanya di Amerika, ada teknologi bisa ambil otak manusia lalu hubungkan ke mesin. Jadi manusia bisa hidup abadi. Lebih baik aku cari sendiri. Tuan cari info ini. Karena Nona Jiang, Tuan ingin dia selalu di sisi. Tuan, tubuh manusia rapuh, beda dengan kami. Kami serap energi alam. Sejak dulu manusia dan rubah jatuh cinta selalu berakhir sedih. Sudah, keluar dulu. Baik. Apa aku benar? Jatuh cinta pada manusia. Kalian mau pergi ya? Kita bisa pergi kemana? Kemanapun pasti kau temukan. Ayah, kami mau pulang kampung jenguk Nenek Li. Nenek Li, Li Zulian yang membesarkan Jiang Xinyuan, bukankah dia sudah meninggal? Iya, kami mau ziarah. Ayo anak-anak, kita jalan. Dadah, Ayah, rindu kami ya. Dadah, Ayah. Dadah. Sudah berapa lama mereka pergi? Sekitar 2 jam. Baru 2 jam dulu waktu latihan, apa waktu terasa selama ini? Manusia bilang, sehari tak jumpa serasa 3 tahun. Mungkin ini yang disebut rindu. Aku Raja Rubah 9 ekor, dari mana manusia ini suka galau tanpa sebab pergi ke kantor? Laoli bawakan daging babi dan arak. Sebelumnya kau suka makanan itu? Dulu demi tabung biaya sekolahku, kamu tak rela beli. Nanti kalau mau makan, beri aku mimpi, aku pasti penuhi. Berkat doamu, kedua anak ini sehat sekali, makan dan tidur nyenyak. Nenek Li, Xiaoya bawa uang untukmu, pakailah sesuka hati, jangan ragu ya. Nenek Li, terima kasih sudah membesarkan Mama, kamu selalu keluarga kami. Lihat Laoli, hidupku sekarang bahagia. Dia pasti melihatnya. Kenapa kamu di sini? Semua yang kamu bilang, dia tahu. Dia selalu ada. Apa maksud dia selalu di sini? Li Zulian punya kekuatan kultivasi tinggi, meski sudah tiada, masih bisa tinggalkan energi di sini, tepat di tempat ini. Semasa hidup, Li memang dukun sakti. Aku tahu dia bisa mengobati. Dulu kukira dia cuma pura-pura, hanya demi dapat bayaran lebih. Dia sudah selamatkan banyak orang, punya jasa besar. Harusnya dia bisa hidup lama. Karena dia, nasib burukmu bisa diredam, makanya kau bisa tumbuh sehat. Kalau di keluarga Zhu, kau pasti sudah meninggal muda. Jadi dia sebenarnya bisa hidup lama, karena membesarkan aku, kehilangan pahala lalu wafat lebih awal. Ternyata aku benar-benar pembawa sial. Ayah, jangan ngomong gitu. Mama bukan bintang sial. Mama sudah sangat sedih, kenapa kamu bilang begitu? Jiang Xinyuan, ini bukan musibah, tapi takdir. Takdir bukan utang, tapi hukum sebab akibat. Li Zulian membesarkanmu, makanya kita bisa bertemu, dan punya Xiao Li dan Xiaoya. Jangan salahkan diri sendiri, Li Zulian punya pahala besar.
Cukup buat hidupnya bahagia di masa depan. Ngomongin kehidupan selanjutnya, aku nggak akan ketemu dia lagi di hidup ini. Jiang Xinyuan, kamu beruntung mendapat cinta tulus. Itu hal paling berharga bagi manusia. Sudah ya. Di sini. 6 tahun lalu, Mama jatuh dari gunung di sini. Lalu Mama cedera? Nggak kok, Mama jatuh ke rumah Papa. Bisa gitu ya? Papa waktu itu lagi ngapain? Papa sedang latihan. Setelah Mama datang, latihan bareng Mama. Lalu aku dan adik lahir begitu saja. Sudah malam, ayo cepat turun gunung, ayo. Kenapa Xiao Li? Kamu sudah lulus ujian dariku. Aku mau bantu kamu raih hati Mama. Jelaskan. Jongkoklah. Setelah Mama mabuk, tak bisa tahan pria tampan. Setiap tahun di hari peringatan Nenek Lin, dia pasti minum. Kamu harus pilih waktu yang pas. Oke. Ada yang kamu pikirkan? Tidak ada. Baru sadar hari ini. Aku orang yang sangat beruntung. Dulu ada Nenek Li, sekarang ada Xiao Li dan Xiao Ya. Aku benar-benar bahagia. Bangun. Jiang Xinyuan ingin selalu bersama mereka. Selalu. Manusia tak bisa hidup abadi. Kalau kamu mau, aku akan buat kau selalu bersama mereka berdua, juga bersamaku. Jangan, hidup abadi tak bagus. Kalian manusia selalu berusahakan. Sekarang ada jalan pintas, kenapa tidak mau? Dia menolak aku. Karena umur manusia singkat. Jadi, semuanya jadi lebih bermakna. Cinta dan benci, bahagia dan sedih. Pengorbanan dan hasil jadi makin berharga. Ya. Benarkah? Memang begitu, tentu saja. Jadi kamu harus belajar dari manusia, nikmati hidup sekarang. Kamu itu rubah iblis, kenapa nggak genit sama sekali? Kamu suka yang begitu? Siapa sih yang nggak suka genit? Ayo senyum dong. Sekarang puaskan. Ini bukan iblis, ini jelas pertanda baik. Kakak, Papa, Mama lagi ciuman. SST jangan bicara. Mau pindah tempat enggak? Kayaknya Mama tetap tergoda cowok ganteng. Xiaoya, kamu sudah besar, jangan minum alkohol. Tunggu sebentar, kamu nanti jangan setengah jalan, terus dorong aku lagi. Ulangi lagi, aku bakal marah beneran. Aku nggak pernah mau jauhin kamu. Aku cuma mau lindungi kamu. Maksudnya apa kita begini bahaya?
Hah, apa ini? Ini Neidanku. Maksudnya Neidanmu kenapa ada di tubuhku? 6 tahun lalu saat kita bersama. Entah kenapa itu masuk ke tubuhmu, besok paginya saat bangun aku lemah banget, bahkan susah berubah wujud manusia karena ada Neidanku. Kamu baru bisa lahirkan Xiaoli dan Xiaoya. Kalau tubuh manusia, takkan tahan aura iblisku. Jadi, kau ingin ambil kembali Neidanmu? Ya, seharusnya aku sudah sadar, kita hanya hubungan 1 malam. Mana mungkin kau tertarik padaku? Ternyata begitu, bukan begitu. Dulu aku memang benci manusia. Karena mereka egois, suka mengkhianati, munafik, licik, tapi rubah 9 ekor seumur hidup cuma 1 pasangan. Sekali ikat janji hidup mati bersama, tak terima sedikit pun pengkhianatan. Jadi, rubah 9 ekor, takkan pernah cinta manusia. Tapi kalau kamu, meski kamu suka mengkhianati, egois, serakah, licik, aku tetap tak peduli. Apa maksudnya? Aku ingin tukar Neidan dengan sesuatu. Tukar apa? Tukar kamu. Aku mau kamu jadi pasanganku, jangan pernah tinggalkan aku. Kamu mau nggak? Agak mendadak, biar aku pikir dulu, tapi Neidan itu penting, harus ku kembalikan malam ini. Jangan dikembalikan, nggak bisa, harus dikembalikan. Serius mau dikembalikan? Iya. Kamu cantik banget, cinta manusia rubah kayaknya bisa juga. Tadi puas nggak? Lumayan. Kalau belum puas, ayo lagi. Nggak, udah puas banget. Neidan sudah dikembalikan padamu, takkan masuk ke tubuhku lagi kan? Itu belum pasti, coba lagi saja. Kakak gigit bibir, capek ya. Mama kelihatan lelah. Jaga sikap. Papa cium Mama. Jadi hari ini tetap kerja, tak takut gosip. Sudah terbukti, tak perlu takut lagi. Aku buatkan teh dulu. Lalu rapikan notulen rapat untukmu. Tak perlu. Mulai hari ini, kamu sekarang bagian dari departemen proyek. Departemen proyek? Bukankah dulu kamu ingin masuk departemen proyek? Itu cuma keinginan aku. Aku pindahkan kamu ke departemen sekretaris. Mulai hari ini, apapun yang kamu suka, aku dukung. Aku selalu jadi pendukung terkuatmu. Terima kasih, jadi aku akan lapor ke departemen proyek sekarang. Asal dia bahagia, aku juga senang. Ini namanya cinta. Pak Sheng mau kembali ke kantor dan tertawa saja. Semua karyawan melihat. Ada apa lagi Pak Sheng dan Sekretaris Jiang? Lain kali kasih tahu lebih awal. Cinta itu menakutkan. Mami, kalau kamu nggak peduli sama Daddy, dia bakal batuk sampai serak. Kenapa? Ada apa? Sekarang udah malam. Gimana kalau kita istirahat? Oke, kamu bantu tidurkan anak-anak dulu. Aku selesai baca langsung tidur. Dia sibuk banget. Kenapa manusia suka kerja? Hei, hei, hei. Kenapa aku belum selesai baca, bukan hei? Kak, Daddy, Mami udah pergi. Malam ini boleh tidur telat nggak? Nggak boleh.
Kerja penting atau aku? Dua-duanya penting. Gimana buktinya? Masih kurang. Sekretaris Jiang, kamu dan Pak Sheng benar pacaran? Apa yang kamu lakukan? Baru beberapa bulan sudah dapat Pak Sheng. Pak Sheng serius sama kamu? Kapan kalian nikah? Kalau aku bisa dapat Pak Sheng, masa depan pasti cerah. Pak Sheng itu sempurna. Tidak, Sekretaris Jiang pingsan. Semua minggir. Sekretaris Jiang, kamu baik-baik saja. Dokter, ada apa? Hasil pemeriksaan menunjukkan organ tubuhnya banyak yang gagal fungsi, penyebabnya tidak jelas. Tapi kondisinya memburuk cepat. Kalau begini terus, tak sampai 3 bulan. Mana mungkin, aku belum pernah lihat penyakit seperti ini. Jaga dia baik-baik, kita pelajari lagi. Penyebabnya tidak jelas. Siapkan mobil sekarang. Aku mau bawa dia pulang ke klan. Lebih cepat lagi. Itu tuan rumah. Jiang Xinyuan, kau belum setuju jadi pasanganku. Aku tak izinkan kau celaka. Tuan, maksud Anda, Neidan Anda sudah ada di tubuh wanita manusia ini selama 6 tahun penuh. Neidan Tuan menyimpan kekuatan iblis ribuan tahun. Tubuh manusia tak sanggup menahan. Jika aku ambil Neidan sekarang, dia langsung mati. Ini sulit diatasi, mungkin hanya Su Zhanglao yang bisa jawab. Tapi karena urusan Su Meier, Su Zhanglao masih dendam, belum tentu mau bantu manusia ini. Su Zhanglao, tolong lihat dia. Tuan, aku sudah mundur dari jabatan itu. Tak perlu tanya aku lagi. Su Zhanglao, jika Anda mau selamatkan dia, aku rela berikan seluruh kekuatan kultivasiku. Semuanya untuk Su Meier. Baiklah. Tuan, dia hanya manusia, harus diselamatkan. Dia pasanganku. Masih bisa diselamatkan, tapi harganya adalah dirimu. Apa yang harus kulakukan? Metode pertukaran darah. Pertukaran darah. Benar. Neidan menyerap hidupnya, ganti darahmu untuknya. Neidan akan berjalan sendiri, tapi kau akan kehilangan semua kekuatan kultivasi, bahkan bisa kehilangan akal. Jadi makhluk biasa, tua Anda Raja Rubah Iblis, menanggung beban seluruh klan kita. Bagi kita para iblis, manusia hidup singkat, seperti serangga epimeral. Agar dia hidup puluhan tahun lagi, kau korbankan ribuan tahun kultivasi. Itu tidak sepadan. Aku rela tukar. Kamu sudah bangun. Ini wilayah klan Rubah. Kamu tiba-tiba pingsan, rumah sakit tidak temukan masalah. Jadi aku bawa kamu pulang. Tubuhku selalu sehat. Mungkin cuma gula darah rendah, hal kecil begini, tak perlu repot datang. Sudah terlanjur ke sini. Ayo lihat bulan bareng. Bulan di sini memang lebih besar. Jiang Xinyuan, apa kamu masih ingat? Dulu aku pernah tanya kamu, mau jadi pasanganku tidak? Aku ingat. Jawabanku tidak mau. Kamu pernah bilang, Rubah 9 ekor cuma punya satu pasangan seumur hidup, tapi aku manusia, umurku pendek, tak bisa selalu di sisimu, itu tidak adil buatmu. Kebetulan, aku juga rasa itu bukan pilihan bijak. Memilih manusia sebagai pasangan itu salah, itu kesalahan. Baguslah. Tapi bagaimanapun juga kau tetap ayah Xiao Li dan Xiao Ya. Jika suatu hari aku mati, kau takkan mati. Manusia pasti mati. Asal kau ingat aku, itu cukup. Di hidup ini, punya mantan pacar Rubah 9 ekor, aku tak sia-sia hidup.
Tentu saja, walau lupakan segalanya, aku tetap ingat kamu. Tapi aku harap kau bisa lupakan aku. Pikirkan baik-baik, benar-benar mau begitu. Beri saja darahku padanya, klan rubah tak bisa tanpamu. Keputusanku sudah bulat, semua urusan klan akan kuatur. Ini kekuatan kultivasi 1000 tahun yang kujanji padamu, serahkan pada Su Meier. Dia akan segera berubah wujud. Maaf, terima kasih Tuan. Mulai sekarang. Jiang Xinyuan. Sampai jumpa. Sepertinya aku bermimpi, mimpinya panjang sekali. Ada pria di dalamnya. Tapi aku tak ingat siapa. Mama, Xiaoya, Xiaoli, Mama tadi kamu demam, untung ada obat di rumah, sekarang demamnya sudah turun. Pantas saja demam. Kayaknya aku jadi linglung karena panas. Mama sudah baik, kalian lapar nggak? Mama masak buat kalian. Mama, kami nggak lapar. Xiaoya merasa perutnya kenyang. Badan juga kuat banget. Baguslah. Nona Jiang, selamat bergabung di grup Shengxi. Besok kamu mulai kerja. Wah, makasih. Tapi, rasanya wajahmu familiar, apa kita pernah ketemu? Kayaknya belum. Hari ini pertama kali kita jumpa. Ayo pergi. Tempat ini juga terasa akrab, kayak aku sering kesini. Maaf, ada perlu. Tidak, cuma lihat-lihat. Ini kantor Presiden Direktur, jangan mendekat sembarangan. Permisi, siapa nama Presiden Direktur di sini? Marga Presiden Direktur Zhao, namanya bukan untuk ditanya. Bukankah aku mau pulang? Kenapa sampai ke sini? Ayah, lihat ayam yang aku pelihara gemuk kan? Jiang Xiaoya, berapa kali aku bilang jangan perlihatkan telinga dan ekormu. Jiang Xinyuan, ini rumahmu. Bebas lakukan apa saja. Aku pernah tinggal di sini. Nona Jiang, tolong selamatkan tuanmu. Kau bilang namanya Sheng Yuan, dia rubah 9 ekor, juga ayah Xiaoli dan Xiaoya. Demi selamatkanku, dia kehilangan semua kekuatan kultivasi. Bukan cuma kekuatan, juga kehilangan akal. Tuan hapus banyak ingatan orang, termasuk milikmu dan 2 anak itu. Takut kalian ingat dia, jadi beban. Tapi kalau tak ada yang bantu dia, Tuan akan tidur selamanya. Sampai hari hidupnya berakhir. Sekarang dia di mana? Nona Jiang, kamu sudah ingat semua. Belum. Tapi dengar namanya, hatiku terasa sakit, kurasa aku sangat cinta dia. Baik. Saya akan antar kalian ke dia. Kalau bisa bawa 2 anak juga. Ya, kalau itu ayah mereka tentu harus ikut. Baik. Ini pemiliknya, pilihan makamnya sendiri. Katanya, ini tempat kalian bertemu pertama kali.
di sini. Aku ingat, Mama, ada Xiaoya di sini, aromanya familiar. Aneh, Xiaoya tak ingat aroma siapa itu. Ini pemiliknya. Sheng Yuan, Zhao Guanjia, bagaimana cara membangunkannya? Zhao Guanjia, apa yang harus kulakukan agar dia bangun? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, kalau ada yang bisa membangunkan Tuan, hanya Anda yang bisa. Xiao Li, Xiaoya, ini ayah kalian, cepat panggil dia. Ayah, kau ayah kami kan, aku Xiaoya. Ayah, bangunlah, ayah, aku masih ingat, bukankah kau janji selalu lindungi kami? Nona Jiang, beri ini pada Tuan. Di sini tersimpan kekuatan kultivasi Sheng Yuan lebih dari 1000 tahun. Awalnya aku minta demi Su Meier. Sheng Yuan sangat penting bagi klan rubah. Kalau dia bisa bangun, aku bisa menebus dosa untuk Meier. Terima kasih, Su Zhanglao. Sheng Yuan, akhirnya kau pulang. Kekuatan dalam mutiara ini hanya bisa bantu Tuan berubah wujud, tapi tak bisa bangunkan kesadarannya. Zhao Guanjia, ada cara buat dia sadar. Aku mau coba apa saja. Sekarang cuma satu cara, yaitu ikatan pernikahan, atau yang manusia sebut menikah. Nona Jiang, semua sudah siap. Upacara ikatan diadakan tengah malam ini. Ikatan manusia dan iblis akan memicu bencana petir. Kalau Tuan tidak bangun, kau juga akan lenyap. Nona Jiang, apa Anda benar-benar siap? Demi aku, dia rela lepaskan ribuan tahun kekuatan kultivasi. Usia puluhan tahunku tak berarti apa-apa. Terima kasih, Nona Jiang. Aku akan segera bersiap. Xiao Li, Xiaoya, jangan menangis. Dengar kata mama, Xiao Li kamu kakak, jaga adik baik-baik. Meski nanti papa mama tak ada, kalian harus saling melindungi, paham ya? Paham? Xiaoya baik, kamu lahir sebagai rubah 9 ekor. Papa selalu harap kamu tumbuh jadi rubah iblis hebat, lindungi seluruh klan rubah. Bisa ya? Xiaoya bisa. Papa sayang kalian, mama juga sayang kalian, apapun yang terjadi, kalian harus tetap berani hidup. Waktu sudah tiba. Sheng Yuan, aku datang menikahimu. Langit dan bumi jadi saksi, bulan purnama jadi janji. Hari ini kita resmi bersatu. Momen ini sangat penting. Aku tulis sumpah ini untuk langit dan bumi. Semoga cinta kita seteguh gunung sedalam lautan. Bersama jalani hidup, tua bersama sampai akhir. Bencana petir datang. Tuan muda, tuan kecil jangan maju. Petirnya besar sekali. Sheng Yuan, kalau kamu tak bangun, kita berdua akan hancur lebur. Kamu tahu, aku tak suka pria jelek. Sheng Yuan. Di buku tertulis, cinta manusia dan iblis tak berakhir baik. Jangan buat aku kalah. Nona Jiang. Jangan maju, bisa maju, jangan maju. Hari ini hari pernikahanku. Kenapa kalian menangis?
Cuma bencana petir saja sudah lewat. Tuan sudah pulang. Mami? Papi? Papi, Mami, Aku pulang. Sheng Yuan, kamu bikin aku kaget. Kenapa nggak pulang 1 menit lebih awal? Kalian hati-hati. Oke, ini buat kamu. aku mau yang itu. Bukannya kamu ke kantor, kok cepet banget pulang? Kita udah pisah 3 jam. Tentu harus cepat pulang. Sheng Yuan, kamu makin lengket. Aku lebih suka kamu yang dulu, sikap pemberontak. Kamu suka gaya apa aja, aku punya. Gimana kalau hari ini coba gaya pemberontak itu? Jadi sekarang aku bukan manusia atau iblis, tak bisa berkultivasi, tapi bisa hidup lama. Benar, setelah manusia dan iblis ikatan pernikahan, umur jadi satu. Nanti kita bisa mati di hari, bulan, dan tahun yang sama. Kekuatan kultivasimu kembali, tapi Neidan hilang, kamu tak bisa jadi dewa lagi. Seperti yang kamu bilang, punya istri dan anak, siapa masih pikir jadi dewa? Jadi dewa bisa diranjang. Kenapa? Ada apa? Jangan-jangan. Sheng Yuan, kamu penipu besar. Kamu bilang, rubah 9 ekor, susah punya anak, sangat sulit berkembang biak. Tapi aku sudah melahirkan anak-anak rubah untukmu. Aku nggak mau lagi, aku berhenti. Kak, kita akan punya adik laki-laki. Mungkin juga adik perempuan, bisa juga dua-duanya.